الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أودع لطائف أسراره في قلوب العارفين وجعل البيان طريقا لوصولها إلى المسترشدين، والصلاة والسلام على أفصح الأنبياء لسانا وأوضحهم بيانا وعلى آله وصحبه الهادين وعلى جميع علماء شريعته العاملين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Tentunya kita bersama-sama menyanandungkan syair-syair pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan sebab itu Allah Allah berikan kebaikan kita dan mudah-mudahan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat selalu berlimpah salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, sahabat-sahabat Rasulullah, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai ke masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan di dalam majlis ini jadikan kita dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihajatkan di dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai dan family, semoga disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya dan diberikan rizki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin, Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ilmu pengetahuan di dalam hidup, karena seseorang ketika dia hendak beramal dalam amalan-amalan apapun, tentunya ada landasan ilmu pengetahuan yang mendasari dia di dalam beramal tersebut. Karena ketika seseorang beramal tidak didasari dengan ilmu pengetahuan itu, maka semua amal-amal tersebut akan ditolak dan tidak akan pernah diterima sama sekali. Lalu ilmu yang bagaimana yang harus kita tuntut? Kalau kita buka di dalam kitab Ta'lim Muta'lim, kitabnya tipis, kecil, tapi punya makna yang sangat luar biasa. La yajibu 'alal mar'i talibu kullul ilmi. Tidak wajib bagi seseorang itu menuntut semua ilmu pengetahuan, bal ma ya'ni, tetapi pengetahuan yang bakal menimpa kepada dirinya. Semisal seseorang anak yang beranjak kepada baligh, dia wajib belajar tentang ilmu tata cara bagaimana dia sholat dengan benar. Karena ketika dia baligh nanti, maka dia wajib melaksanakan ibadah sholat. Bukan hanya sholat saja, tapi tentunya rangkaian-rangkaian pengetahuan
yang menghantarkan kepada wajibnya sholat tersebut, syah dan tidaknya sholat tersebut, tentunya harus dia pelajari. Sebelum sholat dia harus berwudu. Sebelum berwudu dia harus kenal air yang bagaimana yang harus dia wudukan. Tentunya bab toharah lah yang dia pelajari di dasar pengetahuan. Tentang ilmu syariah yang dia pelajari berkutat seputar halal, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi di dalam kitab beliau Khulasatut Tasannif yang sudah beberapa waktu lalu kita pernah ceritakan tentang seseorang yang mengikuti gurunya selama 33 tahun dan pengetahuan apa yang dia gali dari gurunya, sehingga ada 8 hal yang dia sampaikan kepada gurunya tersebut. Murid itu namanya Hatim Al-Asam, punya guru Syakik Al-Balkhi. Gurunya Syakik Al-Balkhi, muridnya Hatim Al-Asam. Belajar selama 33 tahun dengan gurunya. Kemudian ditanya, ya Hatim, kam sanatan anta fi suhbati? Berapa tahun engkau mengikuti aku, belajar dengan aku, berguru dengan aku? Kata Hatim Al-Asam, qala salasan wa salasina sanatan. Aku belajar dengan engkau wahai guruku kurang lebih 33 tahun. Belajar ilmu hadis dengan sanad-sanad. Imam Asy'ibli bisi 400 guru. Weh ini kita si ikung aja guru bina pemintarnya. Hafal 3 buting hadis menyalahkan orang. Itu juga ada hafal hadis di laptop aja atau di HP, habis baterai hilang hafalannya. Allah, dalilnya sebuting aja kulubit antin dolalah. Kulubit antin dolalah itu juga. Kancak kalau kita melihat di YouTube itu. Hadisnya sebuting gitu aja. Kulubit antin dolalah. Wa kullu dolalatin fin, itu aja terus. Habsiat bid'ah, sholawatan bid'ah. Kalau sebuting hadis saja sudah. Kalau orang dulu menghafal sampai 4.000 hadis, kadang merasa alim, kadang merasa apa-apa lagi. Hatim Al-Asam mengikuti Syakik Al-Balkhi itu selama 33 tahun. Lalu 2 faedah yang kita sampaikan di kesempatan yang lalu. Faedah yang ketiga, ini ada 8 kesimpulan. Selama 33 tahun belajar dengan gurunya, hanya ada 8 kesimpulan yang didapat dari pengetahuan yang diajarkan gurunya tersebut. Dikira gurunya pembabal benar Hatim, padahal dia menyimpulkan dari banyaknya hadis, dari banyaknya ilmu yang didapat dari guru-gurunya, ada 8 hal itu. Asal sahih. Kemudian yang ketiga, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yas'a wa yata'abba fi tahsil syai'in min hitamid dunya wa ma tahsulu alaihi hafazuhu wa farihu bihi li dhannihim annahum tahsulu ala syai'in. Lalu kata beliau yang ketiga, aku pandang kepada seluruh makhluk. Dilihat Hatim Al-Asam ini kan senang berjalan, ketujuh berjalan, melihati, bercengkrama dengan orang lain, melihat keadaan hidup di masyarakat, baik yang kaya, yang miskin, yang sedang, kemudian yang bungas, yang kada bungas,
yang gagah, yang kada gagah, yang cantik, yang kada cantik, dilihat semua. Aku pandang semua. Faraitu kulla wahidin, maka aku perhatikan satu persatu, kata beliau. Yas'a wa yata'aba, dia berusaha dan bersusah payah fi tahsili syai'in min hitamid dunya, untuk menghasilkan sesuatu dari kekayaan dunia ini. Wa ma tahsulu alaihi hafazu, apapun yang dia dapat dia jaga dan dia pelihara. Kita biasanya berusaha, begawi, bekerja, kita dapat pasti kita senang. Apapun yang kita dapat pasti kita bahagia. Wa farihim bihi, dan mereka bergembira dengan apa yang dia dapat. Bi dhannihim annahu tahsulu syai'an ala syai'in, dengan anggapan mereka bahwa mereka akan mendapatkan hasil dari sesuatu yang kita kumpulkan. Harta kita dapat, kita ambil dari mana? Apalagi kalau sudah berslogan halal, haram, hantam. Yang bahayanya halal, haram, hantam. Udah tahu barang yang haram, ambil terus. Apalagi ini hati-hati ya Allah. Musim-musim pencitraan. Ada lawas lagi nih. Yang biasanya kada rupiah, kena ada tuh hadir ke majelis. Anda bala, jangan kada ingat pilih. Musim-musim pencitraan sudah. Ada yang berbagi-bagi hadiah macam-macam. Mata tahun sekali biasa musim. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka hasilkan itu, mereka akan bahagia selama. Kemudian ayat berikan kata hati Allah, firman Allah, ma'indakum yanfadu ma'indallahi baq. Apapun yang ada di sisi kalian, kata Allah, semuanya akan binasa. Wa ma'indallahi baq, dan apapun yang ada di sisi Allah, semuanya kekal. Kita mencari harta dunia, semuanya akan binasa. Kumpulkan, habis, dan kebanyakan kita menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan energi, bahkan menghalalkan berbagai macam cara demi mengumpulkan harta dunia. Ketika harta itu terkumpul, harta itu yang mengobati penyakit kita. Ya kalau kada sedikit cari duit, makan aja barit, tulang ke Samarinda bawa rantang. Ya Allah, isinya nasi aja. Kena singgah ke warung. Ya Allah, kawan kada dibayari, tahu aja kawan kada duit kada dibayarinya. Ada yang kayak itu. Berhemat itu bagus, tapi bukan berarti pelit, pemalar. Orang hemat itu baik, tapi bukan berarti pemalar. Karena orang pemalar musuh Allah. Hati-hati. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyak, menghabiskan waktu dan tenaga, lalu harta itu juga kena yang mengobati penyakitnya. Anda makan daging rendang, masakan Padang, lihat duit kena aja, baik tukarkan ke barang. Ya Allah, masakan Padang berapa kada jadi makan daging rendang. Pas sudah ada duit, ujar dokter kolesterol pian baik tinggi, asam urat tinggi, tekanan darah tinggi. Biar liur hendak makan daging rendang, duitnya ada, timbul stroke ini tangan ya Allah. Kada jadi pula. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi di sisi Allah itu kekal. Apa yang ada pada kalian itu, kata Allah, binasa. Maka ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 96 ini dulu waktu ulun belajar tafsir, ujar guru mengasuh kami, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Ketika kita membuat baras di dalam pedaringan, ya kalau dalam pedaringan baca itu 3 kali jadi ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq.
Apa yang ada di sisi kamu binasa, apa yang ada di sisi Allah kekal. Baca selawat 3 kali, baca ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Itu insya Allah kada mau habis baras di pedaringan. Sama buat duit dalam dompet, duit pepikat dibuat di dalam dompet itu. Baca ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Selawasan ada duit pepikat tuh kada mau karing dompet tuh. Masih ada habis pikatnya kalau nggak ada lagi itu berarti habis sama sekali sudah ya Allah. Ini bujur artinya dulu ulun diiasahkan dengan pengasuh ulun kayak itu. Fama hasaltuhu wa jama'tuhu fi sinina tasaddaqtu bihi 'ala al-fuqara wa ja'altuhu wadi'atan 'inda Allah liyakuna li 'indahu baqiyan wa zadan muddakharan li akhirati. Lalu kata Hatim Al-Asam, maka apapun yang aku dapat dari harta dunia, ya berusaha. Hatim Al-Asam ini dulu pengusaha. Hatim Al-Asam ini kenapa dikenal Al-Asam? Al-Asam ini pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Satu ketika Hatim Al-Asam ini berdagang di pasar. Ya berdagang. Lalu ada perempuan cantik. Perempuan cantik itu menukari barang dagangan Hatim Al-Asam. Belapak berjualan kayak di pasar malam. Datang bini-bini bungas duduk berdangkak di hadapannya. Sedih Hatim Al-Asam ini melihat. Ya Allah. Dilihat haram, kada dilihat barang bagus. Yang bahaya. Ya Allah. Lalu tiba-tiba ketika perempuan itu bertanya tentang barang Hatim Al-Asam, istilahnya berapa paman harga ini sebuting. Lalu kada sadar karena duduknya bedang. Akhir kita baca itu bini-bini tadi terkantuk. Makanya hari pulang kurang bungas pada saatnya Allah. Kira-kira bini-bini ini bisa kada makan. Kada pernah mendengar bini bungas itu berkantuk. Hatim Al-Asam dengan bini-bini ini berkantun tuh dia keluar maka merdu lagi suaranya ya kan kayak beho itu suaranya. Lalu merah merona wajah perempuan tadi bini-bini tadi apa maunya. Kemudian Hatim Al-Asam ini pura-pura kada tahu maka baunya harum benar jar Hatim Al-Asam sudah bungas makan hintalu jaruk kolonnya tapi pura-pura menutupi aib perempuan tadi. Lalu si bini-bini tadi bertanya lagi yang untuk kedua kalinya, paman berapa harga barang ini? Apa jawab Hatim Al-Asam? Ikam berpendera apa aja sih? Aku kada mendengar. Coba. Padahal kada tuli Hatim Al-Asam. Karena ingin menutupi aib si perempuan tadi, maka Hatim Al-Asam pura-pura tuli. Bajar bini-bini tuli sekalinya penjualnya nih alhamdulillah kada mendengar suara kantutku tapi mencium bau harum kada mendengar suara kantut sehingga apa kembalilah wajah perempuan tadi berseri lagi kada jadi supan. Coba seandainya ketika itu Hatim Al-Asam menjawab pertanyaan perempuan tadi pasti Hatim Al-Asam dianggapnya mendengar. Coba kayak itu aja. Hal-hal yang sepele itu bisa jadi penyebab ridho Allah kepada kita. Kadang-kadang hal sepele itu kadang kita pikirkan. Bukan berarti amal kita yang banyak. Yang menghantarkan kita kepada surga dan rahmat dan surganya Allah. Tapi jangan menganggap dosa yang kecil itu hal yang sepele. Bisa jadi itu penyebab murkanya Allah. Maka berhati-hati di dalam hidup. Lalu apa yang aku kumpulkan kata Hatim Al-Asam di sini dalam beberapa tahun itu tasaddaqtu bihi fil 'alal fuqara. Aku sedekahkan kepada orang fakir. Wa ja'altu hadiyan indallah dan aku menjadikan itu simpanan di sisi Allah sebagai lembah simpanan. Liyakuna li'indahu baqiyan wa zadan. Supaya dia bisa menjadi kekal dan bekalku nanti muddakhiran di akhirati sebagai simpanan untuk
akhiratku. Apa yang kita berikan itu harta kita yang hakiki. Bisi harta semiliar, kita beri kurang 100.000, 0, sekian persen aja harta yang kita berikan. Ada kawan di dompet tinggal 20.000, datang kawan aja. Nah, ada berokok lagi. Ya kawalnya biar kadang-kadang kada tahu seorang lagi kada berduit, ya dipintainya aja. Dibaginya dengan kawan 10.000 seorang, berarti 50% hartanya yang ia beri ke kawan. Ya Allah, perbandingan orang yang hartanya 1 miliar tadi, berarti 500 juta baru sama nilainya. Luar biasa. Tapi menurut orang sugih nyaman beramal, nyaman bersedekah. Yang susah hendak bersedekah, apa disedekahkan? Bini. Bini sebut tinggalnya. Ya Allah. Dan lalu kata gurunya Syakik Al-Balkhi, ahsanta, baik engkau, dasar baik pemikiran kamu, ujar gurunya. Ar-rabi'atu, kemudian yang keempat, inni nazartu fi hadzal alam, aku pandang kepada sekitarnya, di seluruh alam yang aku jumpai, faraitu qauman yazunnuna anna syarafal insan wa izzihi bi kasratil aqarib wal asyair wa yatafakharuna biha. Aku pandang kepada seluruh alam, maka aku lihat, aku perhatikan satu persatu kaum-kaum tersebut. Mereka beranggapan, kata Hatim Al-Asam, bahwasanya kemuliaan manusia dan kehormatannya itu dengan banyaknya sahabat dan kawan, aqarib wal asyair. Kita biasanya nih, kalau di atas puncak, dalam popularitas kita di atas, biasanya banyak orang yang berbarang, banyak orang mendekat. Tapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, orang ada tapi yang ngomong awani lagi berduit dipuji-puji. Ah, kawan nih pembungasnya di kampung mana aja keluar duit nang abang ya, kalau kena ambung pulang puji lagi kawan. Nah, ketika dalam keadaan hal seperti itu, maka banyak orang beranggapan bahwa kemuliaan di dunia ini, kehormatan, pangkat serta jabatan yang dia dapat dengan banyaknya kawan dan sahabat. Wa yatafakharuna biha, dan mereka berbangga-bangga dengan itu. Tuh yang dianu tuh kawan gua tuh. Ya Allah, tuh crazy rich yang ada di anu kawan gua tuh. Sambat berait orang kita dapat tuh. Ya. Kebanyakan gitu. Wa qauman yazunnuna anna syarafal insani wa kibriya'ahu bi kasratil amwali wal aulad faftakharu biha. Dan ada juga satu golongan kaum, kata Hatim Al-Asam, mereka beranggapan bahwasanya kemuliaan manusia itu didapat dengan kebesarannya dari banyaknya harta dan anak buah. Diisi harta banyak, usaha di mana-mana, asetnya melimpah, anak buahnya banyak, dan mereka bangga dengan hal itu. Wa ba'dan, dan ada sebagian pula, kata Hatim Al-Asam, yazunnuna annal izzata wasyarafa, mereka beranggapan bahwasanya kemuliaan dan kehormatan itu bil ghadab was-subbi wad-darbi was-safki dima wa faftakharu bidzalika. Mereka beranggap kehormatan dan kemuliaan itu dengan sebab bil ghadab. Bil ghadab ini memaksakan seseorang dengan emosinya lalu orang tunduk. Dan was-subbi, ini cacian-cacian kepada orang, ngarannya bos. Bos itu hendak berbendera apakah? Wad-darab, hendak memukulkah ke anak buah? Wasafkid dima, dan menumpahkan darah. Coba kayak Zionis Israel. Mereka beranggapan dengan mereka hebat dalam aksi militernya, bisa menumpahkan darah rakyat Palestina. Apapun yang dia lakukan, segalanya benar menurut mereka.
Mereka menganggap itu sebuah kemuliaan dan kehormatan. Faftakharu bidzalika, maka mereka berbangga-bangga yang demikian itu. Wa nazartu fi qaulihi ta'ala, dan aku teringat akan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia kamu di sisi Allah yaitu orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi. Kada ada si A, kada ada si B. Kalau bang mentang inya guru, mentang inya ustadz, pasti mulia di hadapan Allah. Belum tentu. Belum tentu. Jangan merasa diri kita baik. Orang baik, tapi merasa diri baik itu berbahaya. Orang alim baik, tapi merasa diri paling alim, ini yang bahaya. Karena sifat merasa, sifat keakuan kepada diri sendiri, itu sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Maka berhati-hati dari sifat itu. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, kata Hatib Al-Asam, annal Qur'ana haqqun, bahwasanya Al-Quran itu benar, wa anna dhununal khalqi khata'un, dan bahwasanya prasangka manusia itu semuanya tersalah. Fakhtartu taqwa hatta akuna indallahi minal mu'minin karena Allah inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia kamu di sisi Allah, orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi di sisi Allah. Sehingga aku kata beliau memilih wajah, ada milih yang lain, harta yang tapi jangan pada hati merasa kita beli ke rumah habis panci bini beriakan, rinjing beriakan, ya Allah, sampai ke kacauan diberiakan ke orang lain. Jangan. Berlakulah di makam kita. Kalau makam kita makam kasbi, makam harus berusaha. Bukan berarti kita itu disuruh mengumpulkan harta pulang sebanyak tapi harta kita hati untuk kehidupannya dan fisik untuk hidupnya, tapi jangan letakkan itu semua di dalam hati. Putar otak dasar hari ini apa yang digawi. Kalau kita jadi anak buah berlaku baik dengan kasar, kita digaji bos sekian sebulan, ya itu yang kita lakukan. Tapi jangan letakkan itu semua di dalam hati kita. Putarkan otak untuk kehidupan dunia, gerakan fisikmu untuk kehidupan duniamu, tapi jangan lupakan qalbumu kepada Rabb. Karena takwa menurut pendapat Imam Ali karramallahu wajah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kebersihan qalbu seseorang itu puncak sebuah ketakwaan. Takwa menurut pandangan syariat, imtisalul awamir wajtinabun nawah. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah perintahkan gawi sekuat dan semampu kita. Apa yang Allah larang jangan digawi, sekuat dan semampu kita menahani. Nah, itu takwa dalam pandangan syariat. Maka aku pilih takwa, kata Hatib Al-Asam, karena takwa itulah kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta akuna indallahi minal mukrimin, sampai sehingga aku di sisi Allah menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dari sifat takwa tersebut. Qala Syaqiq, kemudian Syaqiq Al-Balkhi selaku guru beliau menyatakan baik pemikiran Imam Jujur dari berbagai macam kesimpulannya hikam pelajaran. Satu, kemudian yang kelima, satu faedah lagi. Nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu qauman yabghadu wa yahsudu ba'dahum ba'dan bisababi hubbil mali wal jah, wa inni nazartu fi qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Lalu kata Hatib Al-Asam, aku pandang kepada seluruh makhluk,
Maka aku lihat satu persatu kaum dari makhluk-makhluk itu, mereka berusaha, bekerja, kemudian berhiri-hirian. Kawan berjual sandal, sini berjual sandal, di sini berjual sandal, pasti hirian sama-sama berjual sandal. Kada mungkin yang berjual sandal menghiri yang berjual parang. Kawan berjual parang rame, ya Allah, lalu nak ngumpati juga kan aneh. Ya ada juga kawanan kita yang itu. Orang berjual minyak harum rame, umpat berjual minyak harum, berjual pentol rame, umpat berjual pentol, berjual es juga campur aduk. Pas pentol campur minyak harum, ya Allah, yang berlaku adil. Aku pandang kepada seluruh makhluk di sini, aku lihat bahwa mereka berusaha kadang-kadang memiliki bahu-bahu sebagian di antara sebagian mereka bisababi hubbil mali wal jah, dengan sebab terlalu cintanya kepada harta dan jabatan atau pangkat. Bayang di apa, di legislatif, eksekutif, yudikatif, itu sikut kiri sikut kanan, tendang muka belakang, halal haram hantam itu. Ya Allah. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Waktu duduk di forum ini berkaisan, karena sudah keluar pada situ, makannya sama-sama. Kita maka melihat gerigitan. Ya Allah, kena hantam-hantamannya, adu argumen. Karena merasa pangkat dan jabatan itu sangat penting, harta dan kedudukan itu sangat penting. Wa inni nazartu fi qaulihi ta'ala, lalu aku teringat memandang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kata Hatim Al-Asam, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah, kata Allah, yang membagikan penghidupan mereka. Di mana? Fil hayatid dunya, ketika di dunia itu sudah Allah beri rezeki, sudah Allah jamin. Rezeki itu kada kemana-mana. Kalau kada kemana-mana kada berezeki ya kan, karena sudah dijamin 70.000 tahun sebelum kelahiran kita. Duduknya kita di dalam majelis ini pun sudah ada rekamannya. Siapa jodoh kita, siapa langkah, di mana langkah kita, sampai berapa rezeki kita. La yamatu ahadakum illa bitamami rizqi, tidak mati seseorang di antara kalian kecuali rezekinya sudah sempurna. Hendak sempurna rezeki lah. Mati itu, yang mati itu sempurna sudah rezekinya. Kada mencari rezeki lagi. Rezeki itu kada kemana-mana. Kenapa? Karena Allah katakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagikan semua penghidupan mereka ketika mereka hidup di alam dunia. Kenapa kita berikhtiar? Kenapa kita berusaha? Karena kita kada tahu berapa rezeki kita. Makanya disuruh berikhtiar, disuruh berusaha. Jangan bahan bintangan aja, mengharap ampun kawan aja. Wal, ya apa tadi jualan minyaklah dapat. Cepet dulu aja. Karena kita tidak tahu berapa rezeki kita yang Allah berikan di dunia ini, makanya disuruh berusaha. Ada yang jadi ojek online, ada yang berjualan, macam-macam penghidupan. Batasan kita berusaha hasil urusan Allah. Jangan menyalahkan A, B, C, dan D. Jangan menyalahkan sebab-sebab itu, sebab jangan hujan dari walai omah di pasar malam tadi ramai orang berjalan. Yang membagikan semua kehidupan mereka di dunia. Kalau orang sadar dengan hal ini, pastinya kada ada bihiri-hirian lagi, kada ada bedengki-dengkian lagi. Wa inni alimtu anna hadzal qismata sabitatun fil azal. Dan aku mengetahui, kata Hatim Al-Asam, bahwasanya pembagian ini sudah tetap, sudah azali, sudah ada di dalam ketetapan Allah.
La ikhtiyara li ahadin fiha. Bukan karena usaha seseorang. Usaha ini kan sesuatu yang baru. Sementara pembagian Allah, rezeki yang sudah Allah tetapkan itu fil azal. Usaha kita sesuatu yang baru, tidak mungkin sesuatu yang baru itu merubah kepada yang azal. Rezeki kita sudah, jodoh kita ini sudah, jodoh ikam nakai kena hirang, pesek, orangnya rendah sampai meter aja panjang tingginya. Sudah ketetapan Allah. Jangan anak berharap angkayulun namanya. Ya Allah. Itu sudah jodoh kita. Diberikan Allah gagah, diberikan Allah cantik, alhamdulillah. Amun kada bunga, ya nasib saya terima. Itu bukan karena usaha seseorang fiha di dalam dunia. Fama hasadtu ahadan maka aku kada pernah hiri dengan siapa aja. Aku kada pernah dengki, kada pernah hiri dengan siapa aja. Karena itu sudah Allah bagikan. Sudah Allah tentukan fil azal. Jangan mentang-mentang kan ada kawan hanya berusaha, sudah naik usahanya, lalu bergerunung-gerunung aja lihat. Jual barang di bawah harga aja. Jangan-jangan bisa toyol kalau, jangan-jangan bisa antu berenak macam-macam. Ya Allah, ini masalah urusan gibah menggibah itu kada bebinian lagi lalakian. Tuh kamu lihat ya si Arno tuh. Hanya raja berjualan di pasar malam. Kita ini nang berpuluhan tahun kada musik-musik. Nyanyar aja, nyanyar 3 bulan sudah nukar motor Avanza. Macam-macam aja tuh. Ya Allah, ya pengaran lidah tak bertulang tuh itu. Fama hasadu ahadan ba'du, maka aku kada pernah hiri dengan siapapun jersidin. Wa raditu bi qismatil bari ta'ala, dan aku ridho dengan pembagian Allah yang maha tinggi. Wastalahtu ma'a ahli dunia, maka aku perbaiki hubunganku kepada seluruh penduduk dunia. Lawan orang kada hendak hiri, diperbaiki hatinya. Qala Syaqiq, kemudian Syaqiq al-Balkhi berkata, ahsanta, bujur ikam wahai muridku Khatim al-Asam. As-sadis yang ke-6 insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ada 8 faedah yang didapat dari hasil menuntut ilmunya Khatim al-Asam kepada Syaqiq al-Balkhi selama 33 tahun. Mudah-mudahan ada barakah, ada manfaatnya apa yang kita lakukan di dalam majelis ini, mendapatkan cucuran rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai dan famili, semoga disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga kelak berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin. Allahumma amin. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.